Al-Shinta News and Talk. Maulana Fatahillah Azima, siswa SMA 3 Semarang yang saat ini menjadi sorotan publik karena berhasil diterima di 21 universitas top di luar negeri setelah lulus pada bulan Mei 2023 lalu. Bagaimana pihak sekolah mengamati perjalanan Maulana Fatahillah hingga mampu meraih prestasi tersebut? Kita sudah tersambung dengan Wakil Kepala SMA 3 Semarang Bidang Komunikasi dan Kerjasama Arif Setia Yoga SPD MA. Al-Shinta News and Talk. Pak Arif, mendengar kabar dari Mas Maulana ini saya sebenarnya cukup kagum ini Pak. Ini bagaimana sih Pak kok bisa nyampai keterima di 21 universitas top di luar negeri Pak? Oke, assalamualaikum Mas ya. Jadi Maulana ini memang termasuk salah satu siswa yang berprestasi. Sebetulnya memang banyak, kita ada beberapa siswa, nanti saya tambahkan penjelasan. Jadi Maulana itu pernah memenangkan lomba penelitian atau OSN ya, Olimpiade Sains Nasional Bidang Kebumian. Karena prestasinya meraih medali emas Olimpiade, dia mendapat kesempatan untuk nominasi mendapatkan beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Kemudian setelah lolos seleksi, akhirnya dia mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Kemudian bersama Maulana ada 8 siswa. Jadi SMA 3 sebetulnya mempunyai ada 8 siswa berprestasi yang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Wah. Kemudian Maulana sendiri setelah lulus dengan mendapatkan beasiswa Indonesia Maju, kemudian memperoleh pelatihan di Bali selama hampir 1 tahun, kira-kira 10 bulan pelatihan di Bali. Jadi selama dia di kelas 3 atau kelas 12 sekarang ya, Maulana tidak di sekolah tapi dia berada di Bali mengikuti pelatihan beasiswa Indonesia Maju. Nah setelah mengikuti pelatihan itu, dia mengikuti tes dan saringan, kemudian dia mendapatkan kesempatan melamar di beberapa perguruan tinggi. Karena dia memang berprestasi, dengan hasil pelatihannya itu dia bisa mengajukan beasiswa ke banyak universitas. Dia mengajukan ke totalnya ada 26 jurusan di 21 universitas di luar negeri. Ya, jadi secara rinci itu Maulana mendapatkan beasiswa itu di 21 universitas di luar negeri dengan total semuanya 27 yang namanya letter of acceptance. Jadi dia diterima di 6 universitas di Amerika, 4 universitas di Inggris, 4 universitas di Australia, dan 4 universitas di Kanada, dan berbagai universitas lain di Belanda, Bulgaria, dan Singapura. Itu Mas. Iya. Berarti tadi selain Mas Maulana juga yang 7 orang lainnya itu juga beasiswa Indonesia Maju Pak? Iya, betul, iya. Iya. Jadi semuanya ada 9 yang mendapatkan kesempatan beasiswa itu kan. Yang Maulana memang dia diterima terbanyak di 21 universitas di luar negeri. Ada yang di bawahnya Maulana namanya Hilal Arif, itu diterima di 6 perguruan tinggi di luar negeri. Kemudian ada 1 akhirnya yang diterima di University of Melbourne, Australia. Kemudian yang sisanya mengambil beasiswanya untuk kuliah di perguruan tinggi di dalam negeri. Oh iya. Berarti total ada 3 yang ke luar negeri ya Pak ya ini Pak ya? Iya. Kalau dari ini Pak, dari pengamatan Pak Arif sendiri, dari 8 orang ini 9 orang termasuk Maulana ya Pak ya? 9. Ini termasuk siswa-siswa yang berprestasi juga Pak di sana Pak, di sekolah? Iya. Jadi Maulana itu memang dia itu di kelas terakhirnya namanya 10 MIPA 12 ya. Maaf. 12 MIPA 8. Oh iya. Dia memang salah satu siswa yang berprestasi.
sebetulnya hampir semua siswa itu di SMA 3 punya prestasi, hanya bidangnya lain-lain ya. Untuk Maulana ini dia lebih suka di bidang kebumian. Oh, kebumian ya. Jadi dia olimpiadanya di bidang kebumian. Ada yang siswa lain di bidang kimia, ada yang siswa lain di bidang fisika. Maulana memang spesialis di bidang kebumian. Kemudian dengan prestasinya itu, dia fokus mengikuti Olimpiade Sains Nasional itu, sehingga dia mendapatkan kesempatan mengikuti seleksi di program beasiswa Indonesia Maju dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, sehingga akhirnya dia mendapatkan setelah dites mengikuti pelatihan di Bali dan bisa mendapatkan kesempatan mengajukan beasiswa di 21 universitas di luar negeri ya. Iya. Baik, berarti untuk prestasi Mas Maulana ini apakah juga sampai ke kancah internasional juga, Pak? Maaf, ukuran flash, Mas? Kalau prestasi dari Mas Maulana sendiri kan tadi OSN itu, Pak, Olimpiade Sains, apakah juga masuk ke kancah internasional, juga ada prestasi juga Mas Maulana ini? Secara umum dia tidak ada yang sampai internasional. Oke. Tapi dia memang membuat penelitian yang lainnya juga ya. Jadi di SMA 3 itu memang kita kita mengklaim atau kita membranding sekolah kita dengan sekolah riset ya. Oke. Jadi kita punya keunggulan tersendiri dalam bidang riset. Jadi para siswa anak-anak itu mulai kelas 10 sudah dilatih untuk melakukan riset. Jadi mulai semester awal dia masuk sudah harus belajar tentang riset. Kemudian semester 1 anak-anak diajari menulis proposal. Semester 2 harus sudah bisa mengajukan proposal. Semester 3 mulai kelas 11 dia sudah melakukan penelitian. Semester 4 di akhir kelas 11 dia sudah harus melaporkan hasil penelitiannya. Di akhir kelas 11 dia siswa dalam kelompok 2 ya. 2 orang siswa itu harus menghasilkan sekurang-kurangnya 1 karya penelitian ilmiah. Jadi semua siswa SMA 3 pasti bisa menghasilkan karya penelitian ilmiah di akhir kelas 11. Sampai sekarang program itu tetap berjalan sehingga anak-anak SMA 3 itu semua bisa menulis karya ilmiah. Hanya mungkin beda-beda keahliannya ya. Ada yang memang dia fokus di bidang kimia, fisika, biologi, ada yang memang bidang-bidang sosial. Semua kita terima, kita ajarkan dan kita bimbing sehingga anak-anak itu di akhir kelas 11 harus sudah mampu menuliskan hasil laporan penelitian. Iya, berarti ini luar biasa, maksudnya bikin anak SMA, bikin proposal dan juga penelitian ini sesuatu yang jarang. Ini sudah dilaksanakan dari berapa tahun, Pak? Kita berarti ini sudah 2 tahun terakhir ini. Oh, oke. 2 tahun terakhir, jadi dengan Maulana kira-kira sudah 3 tahun berjalan ya. Dan ini apakah juga sangat terbukti, Pak, dapat menghasilkan siswa-siswa berprestasi di Olimpiade, Pak? Iya. Kami pikir dengan potensi anak-anak yang sekarang meskipun sekarang itu penerimaan siswa dengan sistem zonasi, memang kita SMA 3 agak kurang beruntung ya, karena 55% kan dari zonasi. Yang berprestasi betul punya prestasi itu kira-kira 20%. 20% itu yang berprestasi yang suka bidang penelitian mungkin sekitar katakanlah 5-10%. Jadi kita memang anak yang 5-10% ini dia sangat senang sekali dengan dunia penelitian, dengan lomba-lomba, sehingga itu yang banyak memberikan hasil kejuaraan kepada SMA 3 Semarang. Tetapi secara umum anak-anak SMA 3 harus bisa melakukan penelitian. Itu memang SMA 3 begitu. Oh iya. Iya. Berarti tetap ya Pak ya, mau zonasi, mau prestasi, mau yang afirmasi didorong untuk bisa melakukan penelitian ya Pak? Betul sekali ya. Jadi meskipun zonasi itu 55% sekarang ya. Itu kira-kira siswanya kalau setiap angkatan itu berarti zonasi itu sekitar 250-an lah. Itu sesuai yang dari Yonasi. Yonasi itu tidak memandang nilai kan, yang penting asal dekat dengan sekolah lebih mungkin diterima. Jadi memang di antara Yonasi ada yang bagus sekali, tapi ada yang katakanlah jelek sekali, tidak bagus sama sekali. Tetapi tetap kita tampung dan kita bimbing mereka bisa menghasilkan karya penelitian. Iya. Dan itu juga berlaku Pak untuk baik yang IPA maupun yang anak sosial ya Pak?
Ya, semua. Semua. Jadi bidang penelitiannya kan ada beberapa, Mas. Ada bidang namanya sosial dan humaniora ya. Ada bidang kemudian kebumian, ada bidang robotika, kemudian ada bidang teknik rekayasa, ada beberapa bidang yang dilatihkan di SMA 3. Ya. Kemudian ini Pak, kembali lagi ke Mas Maulana. Tadi kami sempat juga produser kami menghubungi Mas Maulana, tapi katanya lagi berangkat ke Amerika. Ini mau kuliah di mana Pak jadinya? Dan jurusan yang diambil apa ya, Pak? Akhirnya dari 27 letter of acceptance itu ya, surat yang menyatakan dia diterima, akhirnya dia memilih University of California di Berkeley. Oke, itu dia mengambil jurusan kebumian juga Pak? Atau bagaimana? Maaf Pak? Itu Mas Maulana mengambil jurusan kebumian juga atau beda Pak? Dia akhirnya fokus di bidang teknik. Dia mengambil jurusan civil engineering. Oh, civil engineering. Ya. Untuk pertimbangannya sendiri Pak? Dia memang sangat pertimbangan itu dia memang merasa berbakat di bidang civil engineering. Tapi ketika di SMA dia memang fokus untuk bidang kebumian. Kenapa? Karena kalau banyak di bidang teknik nanti dia tidak bisa, mungkin terlalu banyak yang mengambil di teknik. Akhirnya dia yang kebumian kan tidak terlalu banyak orang yang suka kebumian ya. Iya. Kebumian itu mungkin kan nggak terlalu banyak, sehingga dia fokusnya di kebumian. Sehingga dia bidang lombanya di sekolah itu bidang kebumian, tapi dia sebetulnya lebih senang dengan bidang-bidang engineering. Makanya dia ketika diterima dia memilih jurusan civil engineering. Berarti memang kalau dari SMA dia Mas Maulana ini lebih memainkan strategi ya Pak, karena banyak teman-temannya suka ke teknik. Iya, betul. Dia main kebumian ya, main strategi itu. Oke, baik. Dan betul. Ini Pak, yang terkait selain Mas Maulana tadi ada Mas siapa? Mas Hilal atau Mas siapa tadi? Hilal Arik. Ya, Hilal Arik itu dan teman-teman lainnya, apakah sudah mulai juga Pak berangkat ke luar negeri Pak, dua teman lainnya itu Pak? Belum. Kelihatannya hampir semuanya akan berangkat sekitar Agustus ini. Ya, dan diterimanya. Maulana sendiri akan berangkat Agustus, Hilal Arik Agustus. Yang satunya ke Universitas Melbourne itu perempuan itu, ya Agustus juga kelihatannya mulainya. Karena kebanyakan kuliah mulainya Agustus September. Dan jurusan yang diambil di sana apa saja Pak? Siapa? Si Mas Hilal dan juga tadi yang siswi perempuan satu tadi ke Australia Pak. Mas Hilal, sebentar, kalau Hilal saya mencari datanya dulu Mas ya. Ya silakan Bapak. Ini soalnya ya. Oke. Banyak. Sebentar, yang Hilal teknik juga, betul Hilal teknik juga, karena memang dia dari kelas Olimpiade ya. Kemudian yang satu yang di University of Melbourne namanya Chandra Kanti itu bidang kimia. Oke, baik. Ya. Terakhir ini Pak Arif mungkin bisa memberikan sedikit inspirasi nih Pak bagi para murid di luar sana, tidak cuma yang murid SMA 3 tapi SMA lainnya yang ada di Semarang ini, untuk mungkin dapat meneruskan atau melanjutkan jejak-jejak dari Mas Maulana, Mas Hilal dan juga siswa lainnya ini Pak di SMA 3. Bisa diulangi pertanyaannya Mas? Oke, baik. Pak Arif, ini Pak mungkin bisa memberikan sedikit pencerahan atau mungkin informasi apabila ingin seperti Mas Maulana, Mas Hilal ataupun satu siswi tadi itu bagaimana Pak untuk adik-adik kita ini yang sedang menempuh jenjang SMA Pak? Oke. Jadi memang satu minat ya. Jadi kalau anak-anak punya minat, mungkin adik-adik yang punya minat di bidang tertentu, fokus dan terus, jangan mudah menyerah. Seperti Mas Maulana ini, dia suka kebumian, okelah dia terus, meskipun mungkin dia tidak bukan bidang banget, tapi dia memang suka. Jadi dia suka. Jadi kepada anak-anak yang lain, kalau punya minat dan suka, dalami, jangan bosan, bersungguh-sungguh, gitu kan? Kemudian yang berikutnya, tentu di samping usaha belajar yang serius, dukungan orang tua ternyata sangat luar biasa. Kemudian di samping orang tua, sekolah juga tidak lupa memberikan dukungan pula, support dalam misalnya dalam fasilitas. Jadi anak Maulana ini karena dia juga aktif di kegiatan lainnya,
tetap dia bisa mengikuti belajar seperti biasa, dia bisa melakukan penelitian, tapi juga dia sekali-kali izin untuk dari kelasnya dan para Bapak Ibu guru memberikan fasilitas itu, bisa belajar fokus sendiri biasanya kalau di SMA 3 di ruang perpustakaan gitu kan. Itu. Jadi satu tadi memang minatnya kuat, usaha yang luar biasa, dukungan orang tua, dukungan sekolah. Dan mungkin yang terakhir, jangan lupa ini di samping semua usaha tadi, doa ya. Ya, doa yang luar biasa dari diri sendiri, orang tua dan teman-teman sekitar, itu insya Allah akan membuat kita lebih kuat, lebih tahan bantingnya dengan semua hambatan yang dihadapi. Baik, terima kasih Pak Arief atas informasi dan juga sedikit inspirasinya ini bagi pendengar El Sinta. Selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mas. Baik, demikian pendengar Wakil Kepala SMA N3 Semarang Bidang Komunikasi dan Kerjasama Arief Setya Yoga SPD MA.